还来得及。在这三者相辅相成，经过审判之火淬炼的武魂，终于成了。阁的新晋阁主乃是楚行，我们最后还要踏上九寒宫不成？难道我堂堂一介武皇于九寒宫？大胆！ Terlihat Chuyun pun memegang tongkat jiwa kematian. Para tetua yang melihat tongkat tersebut, mereka pun mengetahui itu adalah senjata yang membakar Jiang Buxiao. Dari situlah tetua tahu bahwa Tuan Chu adalah Chuyun. 武先生，一尊权杖，赫然这是武先生。 Kemudian Chuyun pun membuka penyamarannya dan ia pun turun ke bawah lalu menanyakan keadaan Sujingan dan Nona Su. Mendengar hal itu, Sujingan justru mengatakan, jangan pedulikan kami dan lebih baik Chuyun pergi saja. Salah satu tetua bilang, betapa bodohnya Chuyun yang beraninya seorang diri masuk ke lembah Qixing. Tetua lainnya juga ingin menghabisi Chuyun agar ia mendapat hadiah dari tetua agung. 江长老肯定会重重有赏，杀了苏某昭和苏。你不用理我，赶紧离开这里。 江长老肯定会重重有赏。 Namun Chuyun langsung menyerang tetua dengan kendali Gunung Metian. Chuyun mengatakan, dengan situasi para tetua saat ini, mereka tidak pantas menanyakan apa Chuyun yang mengendalikan Gunung Metian. Meski begitu, para tetua yakin jika tetua agung bertindak, maka Chuyun dipastikan mati. Tapi sayangnya Jiang Qianju telah mati oleh pedang Chuyun. 杨长老死了，没错。可吗？罗云，杨长老死了。 Tak lama setelah hal tersebut, Ketua Fu dan ajudan pun muncul. Chuyun pun mengatakan ia akan menjelaskan satu persatu masalahnya. Namun untuk para tetua laknat, Chuyun pun menyerahkan mereka pada Ketua Fu. Mendengar hal itu, justru tetua tertawa dan mengakui bahwa Chuyun dan lainnya telah menang kali ini. Tapi jauh sebelum Ketua Fu dan lainnya memasuki Gunung Metian, para tetua telah mengganti pejabat di sekte dari sekutu mereka. Yang artinya jika para tetua mati, maka lembah Qixing tak akan damai. 那么七仙谷也休想安宁。每一位城主，每一位官员，这一次，我承认，那么七仙谷也休想安宁。 Namun Chuyun dengan santai mengatakan, jika benar apa yang dikatakan para tetua, mengapa dari situasi Gunung Metian tidak ada satupun dari pihak tetua yang datang ke Gunung Metian? Justru yang datang adalah Wu Jingsu dan pasukan Jingtiannya dari pihak Chuyun. 终于来，除了副谷主，根本。 Para tetua yang melihat Wu Jingsu, mereka pun mengenali Wu Jingsu dan pasukannya. Chuyun menjelaskan ketika Sujingan datang mencarinya di pavilion Wanjian, Chuyun sudah menebak pasti para tetua dan Jiang Qianju akan diam-diam mengendalikan lembah Qixing. Jadi Chuyun sudah mengatur semuanya sebelum ia berangkat ke lembah Qixing. Ternyata Wu Jingsu ditugaskan membersihkan sekutu para tetua, sedangkan Senior Lin membereskan kekacauan di 36 kota di lembah Qixing. Adapun Senior Mo dan Nona Yuyan menstabilkan ekonomi juga opini masyarakat. Sedangkan Chuyun menarik perhatian para tetua di Gunung Metian agar pihak Chuyun menjalankan tugas tanpa gangguan. Mendengar hal itu, para tetua pun terkejut dan bersujud ke bawah, dan mereka mengatakan lembah Qixing jatuh dalam kekacauan itu disebabkan oleh Jiang Qianju. Mereka memohon agar Ketua Fu mempertimbangkan untuk memakai jasa para tetua untuk kekuatan lembah Qixing. 是七星谷不可或缺的一大战力，沦落至此，全都是江前觉的山峰。 是七星谷不可或缺的一大战力。 Namun Ketua Fu ingin para tetua menyerahkan nyawa mereka. Kemudian dua tetua langsung dihabisi oleh Wu Jingsu sesuai instruksi dari Chuyun. 结束了。逃的结束了。
Setelah hal tersebut di kota, dua warga membicarakan bahwa Ketua Fu ingin lepas dari kendali istana Jiuhan. Mereka berdua pun mendukung keputusan dari Ketua Fu karena Lembah Qixing adalah salah satu dari 8 sekte besar. Jelas tidak ingin menjadi budak dari istana Jiuhan. Kembali pada Chuyun yang berkultivasi di altar kolam darah. Hingga akhirnya Chuyun berhasil menembus ranah Yin Yang tingkat 5 berkat bantuan dari kolam darah. Chuyun mengetahui setelah ia menarik kekuatan terakhir dari kolam darah, maka Chuyun akan menembus ranah Yin Yang tingkat 6. Setelah menembus ranah Yin Yang tingkat 6, tubuh Chuyun pun menembus tubuh emas tahap 6. Chuyun pun bertekad jika ia bisa masuk ke alam iblis, maka dapat membuat teknik pemotongan dan pendinginan, yaitu ke tahap sempurna. Juga dapat memadatkan tubuh tertinggi yang didambakan oleh para praktisi. Terlihat aura petaka menjadi lebih murni, yang bisa melawan energi jahat di langit dan bumi. Tapi Chuyun harus pergi ke istana peri jika ingin memahami kekuatan petaka udara. Kemudian Chuyun pun dihadang oleh Ketua Fu di sana. Chuyun mengatakan, bukankah Ketua Fu sedang merekrut orang berbakat, juga bersiap membangun jalur bisnis. Ternyata Ketua Fu menemui Chuyun untuk memberikan kristal sumber hijau yang adalah harta warisan dari Lembah Qixing. Ketua Fu menjelaskan, kristal kayu sumber ini menyangkut tentang kehidupan. Alasan mengapa kristal ini menjadi token ketua lembah, agar kristal ini digunakan untuk menyingkirkan gelar budak yang melekat pada Lembah Qixing. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya. Ditambah lagi berkat Chuyunlah Lembah Qixing tak sepenuhnya menjadi budak istana Jiuhan. Namun Chuyun bilang Sujingan dan Nona Su adalah sahabatnya dan sudah seharusnya Chuyun membantu mereka. Ketua Fu menegaskan, sumber kristal ini selain ucapan terima kasih kepada Chuyun, juga Lembah Qixing ingin menjadi aliansi Pavilion Wanjian. Hingga akhirnya Chuyun pun setuju dan ia pun menyatukan kristal sumber hijau pada armor Viantine Chuyun mengatakan 6 sekte besar memiliki satu kristal sumber. Chuyun pun menanyakan apa Ketua Fu mengetahui di mana kristal sumber kegelapan. Mendengar hal itu, Ketua Fu baru pertama kali mendengarnya. Tapi ia menduga 2 kristal sumber ini dimiliki oleh istana Jiuhan. Namun setelah Ketua Fu pergi, Chuyun mengetahui Ketua Fu menyembunyikan sesuatu darinya. Ditambah lagi Lembah Qixing ingin beraliansi dengan Pavilion Wanjian, tapi jelas tidak mau menjadi sekte di bawah perintah Pavilion Wanjian. Dengan kata lain, Lembah Qixing ingin mendapat bantuan sumber daya dari Pavilion Wanjian. Chuyun juga membutuhkan Lembah Qixing untuk melawan istana Jiuhan dan juga perlu kristal sumber. Namun dari perkataan terakhir Ketua Fu, jelas tidak mengetahui di manakah kristal sumber kegelapan, yang artinya Ketua Fu mencoba membingungkan agar istana Jiuhan dan Pavilion Wanjian berperang. Di saat itulah Ketua Fu akan mengambil keuntungan, tapi Chuyun tidak akan mengambil paksa Lembah Qixing, dan ia tahu bahwa ambisi Ketua Fu sudah terpendam selama bertahun-tahun. Kemudian Chuyun pun masuk ke batu reinkarnasi. Terlihat tulang-tulang kaisar bela diri
ditempa oleh api penyucian, juga bisa disebut formasi pemurnian surgawi. Dan itu saling melengkapi di antara ketiganya, dan harusnya bisa menempa senjata kaisar dengan lancar. Namun berdasarkan waktunya seharusnya sudah terlambat. Sementara itu di Istana Jiuhan, terlihat Master Istana yaitu Ye Shusang sedang berkultivasi dengan domain esnya, hingga akhirnya ia pun berhasil menembus ranah Martial Emperor tingkat 4. Kemudian Bing Li pun muncul di sana dan memberikan selamat dikarenakan Master Istana berhasil menembus ranah. Lalu Master Istana mengetahui Bing Li kemari tidak hanya untuk memberikan selamat kepadanya. Ternyata Bing Li melaporkan bahwa 3 sekte besar telah diambil oleh Pavilion Wanjian, ditambah Ketua Fu sebagai Ketua Sekte Lembah Qixing telah menyingkirkan gelar budak yang melekat pada Lembah Qixing. Mendengar hal tersebut, Master Istana pun sangat marah dikarenakan beraninya Pavilion Wanjian juga akan mengambil Lembah Qixing. Ia pun mengetahui target selanjutnya adalah Istana Jiuhan. Bing Li pun membenarkan hal tersebut. Bing Li juga memberitahu penguasa Pavilion Wanjian adalah Chuyun, yang adalah suami dari Liu Xiang. Bing Li mengatakan Chuyun akan menginjakkan kakinya di Istana Jiuhan, yaitu setelah 3 tahun untuk menyelamatkan Liu Xiang. Terlihat Master Istana pun akan menyambut kedatangan Chuyun dan lainnya di Istana Jiuhan, yaitu untuk menghabisi mereka. Mendengar hal itu, Bing Li bergumam, jika 5 sekte besar menyerang Istana Jiuhan, itu akan sulit dikarenakan Istana Jiuhan diselimuti banyak jiwa es, apalagi Master Istana kultivasinya ada di ranah Martial Emperor tingkat 4, dan Chuyun bukanlah lawan dari Master Istana. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Source of Right part 41-nya di season 4 kali ini. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate seminggu sekali, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua, dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya ya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.